Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya. Kita masuk lagi ke pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, baik adik-adik. Sekarang kita masuk ke teks biografi. Nanti adik-adik bisa melihat PPT-nya di HP adik-adik ya. Ya Pak. Iya. Teks biografi. Adapun pengertiannya, mungkin kamu pernah membaca buku biografi seorang tokoh, baik tokoh nasional atau dunia. Menurut KBBI, biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi, teks biografi merupakan bentuk teks yang berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengurai kehidupannya. Lanjut ke ciri-ciri teks biografi. Adapun 3 ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, memuat fakta. Dalam biografi harus memuat fakta mengenai tokoh yang akan ditulis dalam bentuk naratif. Yang kedua, struktur yang jelas. Struktur teks yang dibuat untuk menulis biografi haruslah jelas. Jangan membingungkan atau tanda tanya atau membuat pembaca bertanya-tanya. Penulis bisa menggunakan alur maju, mundur maupun alur campuran saat membuat teks biografi. Yang ketiga, bahasa yang lugas. Teks biografi yang ditulis harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tidak terlalu memakai ungkapan atau majas. Lanjut ke struktur teks biografi. Adapun struktur teks biografi, setiap jenis teks akan dibangun atau disusun dengan struktur yang berbeda. Teks biografi yang dibaca diawali dengan orientasi, urutan peristiwa kehidupan tokoh, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Dalam teks biografi diawali orientasi, dimulai dengan orientasi yang memberi pengenalan tokoh secara umum, seperti nama, tempat, tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Pada struktur teks biografi, selanjutnya mengenai urutan struktur kehidupan tokoh yang akan ditulis. Pada bagian tersebut akan dijelaskan mengenai suka duka yang dialami tokoh dan bagaimana bisa menjadi seperti sekarang ini. Yang terakhir, reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir pada teks biografi, di mana berisikan mengenai pandangan atau kesimpulan penulis terhadap tokoh tersebut. Bagaimana reorientasi sifatnya opsional, artinya boleh ada atau boleh tidak ada. Adapun langkah-langkah menyusun teks biografi, silakan mungkin bisa ditulis adik-adik. Yang pertama, mengumpulkan informasi dasar tokoh yang akan diceritakan. Yang kedua, menggali data dan informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. Yang ketiga, memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat,
mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. Yang kelima, merangkai semua informasi dengan kalimat yang runtun dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Yang keenam, membangun abstrak teks biografi yang akan dibangun. Dan yang terakhir, mengembangkan abstrak teks biografi sesuai dengan struktur teks biografi, yakni membangun bagian orientasi, mengurutkan semua peristiwa yang dialami sang tokoh, dan menuliskan atau menyimpulkan pendapat penulis tentang sang tokoh yang akan diceritakan. Kita berlanjut ke contoh teks biografi. Di sini Bapak punya buku di mana kita akan menemukan teks biografinya ada di bagian halaman terakhir bukunya. Bisa dilihat. Silakan dibaca dulu. Di bagian akhir. Sembari itu Bapak mau absen dulu ya. Lalu Yusril Aman, Hadir Pak. Hairul Hatami, Hadir Pak. ya. Silakan dilanjutkan. Udah. Coba lalu Yusril Aman, bagaimana kesimpulan di buku biografi yang dibacanya? Di sini saya baca yaitu seorang profesor ya, yang namanya Profesor Mason. Dan ini lahir tanggal 25 September 1959. Dia berasal dari Sumbawa. Di sini juga mempunyai gelar yang dimana sarjana. Dia kuliah di Universitas Jember pada tahun 1983 dan kemudian Universitas Gadjah Mada tahun 1991 dan mendapatkan gelar doktor itu cum laude dari universitas yang sama pada tahun 1994. Begitu Pak. Jadi kesimpulannya sekarang Bapak Prof Mason ini dia ngajar di mana? Beliau mengajar di FKIP, di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berarti bapaknya jadi dosen tetap di FKIP Universitas Utara. Ya. Jadi itu ya adik-adik, contoh teks biografinya bisa adik-adik baca, dan PPT ini nanti adik-adik bisa baca di rumah. Baik Pak. Ya. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak minta lagi? Terima kasih banyak Pak. Iya.